Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melihat proses mencangkok tanaman yang masih kecil ini ya. Bagaimana tanaman yang kecil ini bisa dipilih untuk indukan cangkok, itu ada beberapa kriteria ya. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video tutorial menyangkok. Dalam menyangkok tanaman kita memerlukan beberapa hal ya, beberapa syarat, yaitu pertama indukan cangkok dan peralatan dan bahan cangkok. Oke. Nah, untuk indukan ini ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi. Pertama, dia adalah tanaman yang sudah berbuah, minimal berbuah 2 kali atau lebih ya. Jadi diusahakan tanaman yang kita cangkok itu adalah tanaman yang sudah cukup umur dan dia berbuahnya sudah stabil, artinya berbuah 1 atau 2 kali itu sudah sama buah yang pertama dan keduanya. Jadi kita memilih tanaman yang sudah ketahuan unggulnya dari buah itu. Nah, untuk buah jambu ini, jenis jambu Semarang ya, atau jenis jambu yang ada di Indonesia ini jambunya, itu saya pilih karena dia adalah jambu madu Delhi dan dia sudah berbuah dan buahnya itu manis dari kecil itu udah buah manis. Jadi ini keunggulannya, dia warnanya hijau dan rasanya manis. Ini dipilih karena dia sudah berbuah untuk beberapa kali, lebih dari 1 kali ya. Di tempat saya ini udah berbunga lagi ini, seperti ini. Nah, ini lihat di sini. Nah, ini loh, sedang berbunga lagi nih. Walaupun kecil begini tapi dia sudah berbunga lagi karena ini adalah tanaman hasil dari cangkokan sebelumnya yang sudah berumur lebih dari 1 tahun. Nah, ini saya tanam di polybag ini, bisa tanam di polybag terus sampai sekarang. Nah, ini polybag yang cukup besar ya ukurannya ya, dan dia masih sudah berbuah. Jadi bisa saya cangkok lagi ini untuk dijadikan tanaman indukan. Jadi nanti hasil tanaman cangkok ini akan jadi lebih banyak daripada yang. Nah, untuk prosedur mencangkok, pertama yang paling penting adalah kita pilih bahan tanaman atau dahan yang akan kita cangkok ya. Kita pilih dahan yang sekiranya bagus ya, cukup umur dan dalam kayunya itu udah cukup kuat. Nah, ini saya pilih yang ini nih, yang atas ini cukup bagus untuk cangkok. Nah, sebelah sini saya buang aja nih, yang kecil ini saya potong. Nah, ya, agar mudah dalam proses pencangkokannya. Nah, setelah terbuka seperti ini, pertama kita harus melakukan penyayatan ya, pengeratan dulu, pengeratan kulit itu 2 sisi ya, di bagian atas di sini, bagian atas ini kita lakukan pengeratan seperti ini, melingkar ya pada batangnya. Kita lakukan pengeratan melingkar. Jangan sampai patah ya. Nah, kemudian bagian bawahnya kita juga lakukan yang sama, yang serupa, kita kerat juga. Nah, ya. Nah, setelah pengeratan seperti ini, kita lakukan pengupasan kulit. Nah, ini. Nah, kupas kulitnya ya. Nah, itu melingkar juga, ikuti keratan yang tadi, sebatas keratan yang atas itu ngikutin bagian atas, yang bawah ngikutin keratan bagian bawah. Itu dikupas sampai mengangkat bagian kambium. Karena apa? Di bagian kambium adalah bagian translokasi atau bagian pengangkutan dari mana? Dari daun hasil fotosintesis ke bagian
bawah sini ya. Jadi pengeratan ini itu gunanya seperti itu ya, untuk mencegah terjadinya translokasi sari-sari makanan berupa gula hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis itu berupa gula, baik glukosa atau glukosa yang lainnya ya, itu banyak jenisnya. Oke. Dilakukan dengan hati-hati teman-teman ya, tidak melukai tangan kita. Gunakan pisau yang cukup tajam ya. Masih sebelah sini ya. Setelah kulit dikupas, bersihkan dari bagian kambiumnya yang masih menempel. Bersihkan betul sampai kambium itu benar-benar sudah tidak ada. Karena jika kambium itu masih ada, nanti akan numbuh kulit baru. Bukannya yang numbuh akar, tapi malah numbuh kulit baru. Jadi pelukaan ini akan sia-sia teman-teman. Bukannya jadi cangkokan, malah jadi kulit baru di dalam cangkokan kita. Itu yang menyebabkan gagal cangkok ya teman-teman ya. Benar-benar dibersihkan dari kambiumnya, dikerek nih. Ini saya kupas betul. Karena kambium tadi itu fungsinya dia adalah mentranslokasi makanan dari bagian atas ini ke bawah. Nah, sedangkan kalau di buku ilmiah itu namanya lapisan floem. Disitulah lapisan floem terdapat, ya, lapisan kambium itu. Nah, lapisan floem itu terdapat di kambium hingga di bawah kambium, masuk dalam kayu sedikit. Makanya kita lakukan pengerokan selain mengangkat kambium juga mencapai bagian floem itu. Sedangkan yang bagian di dalam adalah silem ya, yang dekat gabus itu tengah atau di dalam bagian batang ini silem, dimana fungsi silem adalah untuk mengangkut air, hara, dan mineral lainnya ke dalam bagian daun dari akar ya. Jadi dia sifatnya mengangkut, mengantarkan air untuk dirubah oleh daun dengan proses fotosintesis ya menjadi gula, dan gula ini akan dijadikan untuk sebagai energi untuk pertumbuhan tanaman ya. Mungkin teman-teman sedikit belajar biologi ya jadi tidak asal nyangkok gitu, nyangkok yang penting begini, jadi enggak. Tapi di sini saya sisipkan sedikit materi pelajaran biologi. Kira-kira kalau udah seperti ini, udah kering begini ya, dan kita yakin bahwa di sini sudah tidak ada kambium yang tersisa, kita bisa lakukan pencangkokan di sini. Nah, ini saya masih meraba ada di sini nih, di bagian belakang sini ada kambium, harus dibuang juga. Pokoknya bersihkan sebersih mungkin dari kambium, jangan sampai tersisa sedikit pun ya di bagian yang pelukaan yang kita buat ini. Nah,
kira-kira kalau sudah yakin bersih seperti ini penjelasan teman-teman gini. Bagian yang akan tumbuh akar adalah bagian yang atas di sini. Ini kulit ini nanti akan tumbuh akar nih. Di bagian pelukan ini akan muncul kales atau bagian yang akan menutup dari luka ini, kemudian di bagian itulah muncul akar-akar baru ya di sini. Kenapa di sini bukan di sini? Karena kalau di sini itu adalah efek dari berkumpulnya gula atau energi untuk pertumbuhan di yang dari daun ini, dari daun ini yang bagian atas ini, di daun-daun ini nih yang di atas, di daun-daun yang di atas ini nih. Nah, energi itu berupa gula, jadi berupa gula akan berkumpul di sini. Nah, disinilah nanti akan membentuk kales atau massa sel ya, yang berkumpul di sini akan membentuk penutupan luka pertama, kemudian setelah itu diikuti dengan pembentukan jaringan baru, organ baru, yaitu akar. Biasanya seperti itu prosesnya ya. Coba kita lebih dekat. Nah, ini kita lihat ini. Nah, bagian yang hitam-hitam ini sudah cukup bersih ya, sekarang udah putih. Bagian yang hitam ini menunjukkan masih ada getah. Getah itu yang akan kita buang sebenarnya, karena ditakutkan di sini masih ada kambium yang tersisa. Terus benar-benar bersih. Nah, makanya kita mengambil agak dalam ini, karena di dalam lapisan ini juga masih ada sedikit plong. Jika udah bersih seperti ini, kita akan lakukan penutupan menggunakan media tanam. Media tanam itu terserah teman-teman semua. Bisa media tanam tanah dicampur kompos, bisa menggunakan rockwool, bisa menggunakan bahan-bahan lain yang sekiranya dapat mengikat air lebih lama ya. Kalau saya lebih suka menggunakan tanah ya, karena kalau tanah itu lebih gampang dibentuk dan dimasukkan ke dalam bentuk. Setelah seperti ini, kita lakukan penutupan. Ini adalah beberapa teknik pengikatannya ya teman-teman ya. Pengikatan itu macam-macam teknik, yang terserah teman-teman aja sih, senyamannya teman-teman. Saya tidak mengatakan ini yang terbaik, itu yang terbaik, tapi terserah saja sebisanya teman-teman ya, namanya juga orang baru belajar. Saya tidak harus menunjukkan seperti apa yang terbaik, itu senyamannya teman-teman saja. Paling tidak kita lakukan pembungkusan batang ini ya, bisa, pokoknya yang penting intinya adalah plastik ini dapat membungkus bagian yang luka ini ya. Nanti media tanah akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, kalau saya lebih suka ngikatnya di sini. Ini kita balikkan posisinya ya. Nah, ini kita balik. Nah, ngikatnya sini, di bagian sini untuk diikat. Ada ini kan di bawah sini, ada yang sini ya. Saya lebih suka di sini. Tapi sebelumnya kita masukkan ke dalam ya, jadi ini di tengah posisinya. Nanti ikatnya pakai apa ya, terserah teman-teman juga. Mau pakai tali plastik, mau pakai material ikat yang lain ya terserah. Yang penting bisa dilakukan pengikatan dan penutupan bagian luka ini dengan tanah. Ini nanti fungsinya akan untuk ke atas. Nah, kita ikat dulu, kita ikat lebih dahulu ya. Di sini kita ikat. Saya menggunakan tali tambang, ini adanya tambang ya. Bisa pakai rafia juga nggak masalah kok. Nggak harus pakai tali yang sama, bebas saja ya, teman-teman semua. Ya. Yang penting ikatnya yang kencang ya, jangan sampai lepas, karena kalau lepas nanti tanahnya akan keluar.
sudah begini, kita bentuk seperti ini ke atas, tarik ke atas, coba tutup semua kira-kira ini. Nah kayak gini kira-kira. Nah jadi seperti wadah seperti ini ya. Bahkan beberapa juga ada yang memodifikasi tempat ini dengan menggunakan apa, gelas aqua yang dilakukan. Nah nanti kan bentuk seperti ini. Nah kira-kira akan seperti ini. Dengan menggunakan gelas aqua juga bisa. Gelas aqua dibelah, tengahnya dimasukkan ke sini untuk ke atas, itu juga bisa. Ada beberapa orang yang melakukan seperti itu terserah saja senyamannya teman-teman. Nah kalau udah bisa bentuk seperti ini, tinggal kita masukkan media tanamnya yang berupa tanah. Kalau saya lebih suka menggunakan tanah biasa ya. Berikutnya kita akan siapkan media. Di sini udah ada tanah ini, tanah untuk mencangkok ya. Tapi tanahnya masih kering, nanti kita akan basahin terlebih dahulu, masih kering banget. Nah, jadi kita basahin terlebih dahulu ya. Udah kita siram ya, kita basahin tanah ini, kita aduk. Nah, cukup segini nih tanahnya. Ini nyangkok, tidak butuh tanah yang banyak itu, tidak membutuhkan media yang macam-macam. Cukup tanah seperti ini juga bisa digunakan untuk nyangkok. Jadi kalau teman-teman tidak punya kompos, tidak punya kokopit, tidak punya sekam, tidak punya bahan-bahan yang lain, cukup begini aja. Udah seperti ini cukup. Nah yang seperti ini nanti kita masukkan ke dalam cangkokan yang kita buat. Media sudah kita buat tadi, kemudian kita tinggal masukkan saja ke dalam sini. Nah ini seperti ini. Nah, kita masukkan sini, kita bungkuskan ke sini. Nah tuh kira-kira seperti ini aja. Jadi kita bungkus ke sini nih. Nah, lihat ya teman-teman, kira-kira bungkusnya seperti ini. Usahakan semua bagian batang itu tertutup tanah. Kalau tanahnya terlalu besar kita kurangin, kalau tanahnya kurang kita tambahin. Nah ini tanahnya terlalu besar kelihatannya, kita kurangin aja sedikit. Nah, kalau tanahnya sedikit mungkin kita nanti harus lebih sering nyiram ya. Kalau tanahnya besar hitungannya nyiramnya lebih jarang. Karena ini batangnya kecil, jadi kita tanahnya sedikit aja. Nah kalau udah seperti ini tinggal apa, kita tutup saja teman-teman. Nah kita tutup kan, sudah begitu tutup kayak gini selesai. Ini tinggal diikat atasnya, kemudian kita lubang-lubangin atasnya. Nah atas tinggal diikat deh bagian atas. Kalau udah yakin tertutup semua kita cek. Nah saya yakin kan bagian yang pelukan udah tertutup semua, dan bagian batang udah tertutup semua sekelilingnya. Nah tinggal kita ikat deh di bagian atasnya. Sebenarnya bagusnya pakai plastik yang transparan ya biar kelihatan akarnya, tapi karena saya ada plastik bekasnya ini ya pakai plastik bekas aja lah, biar irit. Biar irit atau pelit lah, antara itu pokoknya ya teman-teman ya. Jadi cangkok itu tidak harus menggunakan bahan yang mahal, bisa menggunakan bahan yang ada di rumah. Bahkan ini saya menggunakan plastik bekas, ini bukan plastik baru. Talinya juga saya menggunakan tali yang seadanya, tidak harus pakai tali yang mewah ya. Nah ini, nah setelah seperti ini apa yang kita lakukan, tinggal menunggu dan merawatnya. Sudah ada beberapa orang yang melakukan pengikatan juga di bagian tengah ini, bisa dilakukan. Kalau kecil seperti ini ya nggak usah dilakukan lah pengikatan bagian tengah ini ya, cukup seperti ini aja bisa. Nah dah, nah ini kita potong, ini juga kita potong. Nah, oke. Kemudian yang terakhir kita lakukan
pelubangan bagian plastik ini untuk nanti memudahkan penyiramannya. Lubangan ya seperlunya saja, ada seluruh bagian plastik ini untuk memudahkan penyerapan air pada saat kita menyiram. Bebas saja, tidak harus bentuknya terbawa lubang lah. Nah, jika sudah selesai, udah kayak gini aja cangkok. Nah, demikian ya teman-teman, tutorial mencangkok. Sederhana, mudah, dengan bahan yang seadanya kita bisa dapatkan tanaman baru. Mudah-mudahan cangkok ini berhasil. Jika teman-teman sudah menerapkan teknik mencangkok yang tadi, cara mencangkok yang tadi dengan benar, insya Allah hasilnya akan baik ya, tidak numbuh kulit lagi yang baru dari bekas perlukaan sebelumnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup demikian. Apabila ada saran, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar juga. Kalau mau berdiskusi silahkan juga tulis di kolom komentar. Nah, yang untuk video kali ini mungkin cukup ya, demikian dulu. Apabila ada yang belum jelas silahkan, dan silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman ada yang lebih tahu juga silahkan tulis di kolom komentar. Jika apa yang salah saya berikan sedikit pengetahuan tadi, ada yang keliru ya teman-teman semua. Oke, mungkin video cukup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.